Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, bertemu lagi di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Tamu kita kali ini adalah anak muda yang berprestasi mewakili murid-murid Al-Azhar yang hebat, yang kali ini prestasinya murid kita ini dikirim mewakili Indonesia ke luar negeri. Nanti agendanya apa saja, kemana dikirimnya, kita akan bincang-bincang dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Ayyubi ini adalah murid SMA Islam Al-Azhar 24 Boarding Cigombong. Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya Al aja ya. Siap. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Biar cepat dipanggilnya Al. Selamat datang kembali di Indonesia, Al ya. Setelah sekian lama, nanti ceritain ya ke Pak Eman. Siap. Kemana tuh kemarin, selama berapa hari ya. Dan mudah-mudahan sepulangnya Al dari sana itu bisa menjadikan inspirasi untuk seluruh teman-teman Al di Al-Azhar gitu ya. Al, bisa ceritain nggak Al mewakili Indonesia itu kemana, dalam rangka apa? Baik, jadi aku sendiri kemarin alhamdulillah dapat kesempatan yang besar banget yang mana dari pemerintah Rusia. Itu ada organisasi namanya Movement of the First. Dia itu ngundang beberapa negara lewat Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, di setiap negara. Jadi dari Kemenpora Indonesia itu mengutus ke organisasi konferensi Islam yang ada di Indonesia, OKI Indonesia. Kemudian dari OKI sendiri mengirimkan undangan ke Al-Azhar, ke SMA Al-Azhar 24 Boarding. Kemudian tujuan dari acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Rusia ini sebenarnya memang berfokus pada pengembangan pemuda yang ada di Rusia, bagaimana pemuda-pemuda di Rusia dapat think globally, bisa melihat dunia secara luas dengan mengkolaborasikan, berdiskusi, berkolaborasi dengan para pemuda dari negara-negara yang diundang, sehingga secara culture, secara pengetahuan, secara sosial, mereka bisa lebih terbuka, secara networking juga. Acara ini diselenggarakan di Innopolis, tepatnya di Kazan. Innopolis sendiri ini merupakan salah satu kota yang memang dirancang oleh pemerintah Rusia sebagai kota robot. Istilahnya kalau kata kemarin aku ngobrol sama kakak dubes di Moskow itu, katanya memang Innopolis ini dirancang oleh pemerintah Rusia untuk dijadikan istilahnya Silicon Valley-nya Rusia. Jadi memang di situ tuh semua teknologi, pemerintah Rusia tuh ngedanain kota itu tuh supaya banyak penelitian-penelitian dan pengembangan-pengembangan dari sisi teknologi. Dibuktiin juga kemarin aku sendiri tinggal di universitas namanya Innopolis University, yang memang universitas utama di situ, banyak research. Jadi memang mahasiswa di situ dilatih untuk terus membuat inovasi dari bidang teknologi. Kemarin itu banyak banget ada robot kayak robot buat nganterin makanan, terus ada mobil self driving, ada drone otomatis, ada buka pintu otomatis, jadi banyak banget. Emang tujuannya buat pengembangan teknologi si Innopolisnya sendiri. Oke. Cuman kalau untuk acaranya memang lebih ke cultural exchange, ke gimana budaya di luar itu kita sharing-sharing budaya, sharing-sharing pengalaman kita di negara kita gimana, di negara teman-teman gimana. Terus ketika persiapan, Al ketika akan berangkat dan tahu Al yang terpilih untuk mewakili Al-Azhar dan juga Indonesia, berapa orang dari Indonesia yang menjadi duta yang dikirim ke sana, dan apakah di sini ada karantinanya atau belajar dulu atau seperti apa? Ya betul, jadi setelah dapat kabar bahwa alhamdulillah terpilih sebagai salah satu delegasi dari 7 orang. Jadi dari Indonesia itu ada 7 sekolah yang diutus untuk mengirimkan, tiap sekolah itu mengirimkan 1 anak. Jadi ada 7 orang. Kita sempat dikarantina dulu di Arya Duta Semanggi, di Hotel Arya Duta di Jakarta. Di situ kita itu berapa hari? Itu cuma sehari. Jadi sehari aja. benar-benar H-1 sebelum kita ke Kemenpora terus ke bandara.
Jadi di hari itu tuh kita lebih ke Kayak kayak transit dulu, Iya, kayak mau betul. naik haji gitu ya? Iya, ya gitu betul. Jadi emang kita di situ tuh biar kita lebih lega dulu karena kita kan baru kenal juga. Itu dari yang delegasi Indonesianya kita baru kenal. Jadi kayak kita lebih ngobrol-ngobrol dulu. Terus sempat juga ngerancang nanti karena ada penampilan, kita ngerancang mau tampil apa waktu itu. Terus Apa? Tampil apa akhirnya di sana? nah, akhirnya kita mutusin buat tampil Gemu Famire, Mau Mere. Oh iya iya iya. Nanti ada gambarnya ya. Ada. Terus waktu di Arya Duta itu orang tua ikut juga kah atau totally hanya anak-anak aja dan pendampingnya atau gurunya? Jadi kalau aku sendiri ya, personally aku itu orang tuaku datang, teman-teman juga ada banyak yang datang. Cuman ada satu anak yang memang karena dia dari NTB ya, dari jauh, jadi dia nggak diantar sama orang tuanya, tapi sama pendampingnya. Pendampingnya. Terus waktu besoknya dan ada juga orang tua yang ikut nginep karena mungkin takut Iya, kangen sama orang tuanya. Kangen. Iya. Abis itu besoknya paginya kita langsung berangkat ke Kemenpora buat pelepasan sama orang-orang di Kemenporanya sama sekretaris deputi satunya. Kemudian setelah pelepasan itu, setelah pelepasan sama Kemenpora, kita langsung ke Bandara Soekarno-Hatta buat check-in pesawatnya. Nah di situ tuh orang tua juga ada ya beberapa yang datang lagi, ada juga yang emang nggak gitu ya. Udah beres pas di area duta. Iya iya. Menurut Al, dari teman-teman yang terpilih termasuk Al untuk mewakili Indonesia itu, sebetulnya kriterianya apa sih menurut Al yang ternyata oh Al ini jago bahasa Arab atau jago apa gitu atau teman-teman yang lain? Kalau yang aku lihat sendiri sih ya, intinya nomor satu tuh yang penting tuh bahasa. Jadi bukan berarti kamu harus bagus banget grammarnya. Yang penting kamu terbiasa buat ngomong. Jadi Komunikatif. iya betul, harus bisa komunikatif. Terus harus bisa apa ya istilahnya? Karena kita juga udah tahu nih kita mau ke Rusia yang orang-orangnya tuh kebanyakan nggak akan ngajak ngobrol kalau nggak diajak duluan. Jadi gitu. emang ya, jadi kita harus kuatin komunikasinya, terutama bahasanya biar mereka pahamnya lebih gampang juga. Intinya sih itu. Itu berapa lama perjalanan Indonesia Rusia? Wah, perjalanannya kita itu sekitar kalau nggak salah sama transit itu 36 jam. 1 hari lebih. 1 hari lebih. Transitnya di Transitnya pertama dari Soekarno-Hatta ke Abu Dhabi International Airport ya di UAE. Habis itu kita habis transit sekitar 5 jaman. Habis itu penerbangan dari Jakarta ke Abu Dhabi itu sekitar 7 jam kalau nggak salah. Iya. Ya, terus dari Abu Dhabi ke Moskow itu ke Sheremetyevo International Airport itu tuh sekitar 5 sampai 7 jam juga sama. Di situ juga transitnya sama 5 jam. Habis itu baru dari Moskow ke Kazan. Di Kazan itu baru lebih sebentar karena emang cuman kayak kalau di Indonesianya Jakarta Malang lah. Oh, ya, jadi, itu naik apa? Naik pesawat juga? Naik pesawat, tapi pakai pesawat domestik. Kalau yang sebelumnya pakai pesawat yang internasional. Ya. Di sana pas lagi Al di sana itu lagi musim apa? Kebetulan lagi musim summer ya, lagi musim panas. Cuman dari apa ya? Bayangan kita awalnya tuh summer, aman lah gitu. Cuman ternyata dingin banget. Gak bohong. Jadi bahkan suhu paling panasnya seingat aku tuh sekitar 13 derajat Celcius. Itu paling panas di summer. Di sana musim panas aja kayak di Gunung Dieng ya? Iya, betul. Jadi emang sebenarnya mataharinya tuh silau banget ya. Cuman si anginnya itu yang bikin dingin banget. Oh, iya. Bahkan kalau misalnya aku nggak tidur tuh jam 2, itu 6 derajat. Padahal lagi summer. Penyesuaian berapa lama Al? Kan otomatis kalau di sini biasanya waktunya tidur sampai sana ternyata kita harus melek, itu berapa lama? Apa langsung begitu nyampe ke Innopolis langsung ada banyak kegiatan atau diberi waktu dulu untuk istirahat? Jadi memang buat hari pertamanya itu ada istilahnya arrivals, jadi kedatangan para peserta itu dikasih waktu buat istirahat. Karena yang Indonesia sendiri nyampe tuh jam 7 malam kalau nggak salah. Dari sini jam berapa nih? Dari Soekarno-Hatta jam berapa? Dari Soekarno-Hatta tuh hari kemarinnya. Hari kemarin itu hari apa? Hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Jumat. Jadi Jumat sore kita pergi ke Abu Dhabi. Soekarno ya ke Abu Dhabi, nyampe tuh tengah malam. Tengah malam terus sampai ke Moskow pas siang-siang hari Sabtu. Nah terus pas nyampe Kazannya tuh udah rada sore lagi. Ya, udah rada sore.
Oh, lumayan pegel. Iya, capek. Nah, begitu sampai di tempat acara di Kazan itu, berapa negara yang bertemu sama Al, yang menjadi delegasi-delegasi mereka itu? Jadi buat negara sendiri yang diundang itu memang negara-negara OKI, negara-negara OIC. Jadi ada 11 negara, mulai dari Indonesia sendiri. Dari bagian Asia itu, Asia bawah, ada Indonesia, Malaysia. Terus dari Afrikanya ada Iran, Algeria, sama South Africa. Nah, habis itu sisanya negara-negara pecahan Soviet Union. Ya, jadi Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, terus Kyrgyzstan, sama yang stan-stannya. Dan itu negara-negara Islam ya? Ya, kebanyakan negara. Kazan sendiri itu negara Islam, apa wilayah Islam bukan? Ya, Kazan sendiri itu kota di Rusia dengan populasi Islam paling banyak. Iya. Masjidnya banyak, Ya, masjidnya. masjidnya aku sempat ngobrol sama orang Kazannya. Katanya di situ emang pusat masjid itu sekitar 200-an, dan itu terhitung banyak buat di negara Eropa. Buat di negara Rusia Ya, gitu ya. Oke. Begitu pertama kali di hari pertama Al ceritain openingnya seperti apa, performance tadi yang ditunjukkan itu di opening atau closingnya, terus sama kegiatan diskusi apa aja di sana itu? Jadi buat awal-awal tuh memang di opening seremonialnya lebih ke kayak acara-acara pada umumnya gitu, sambutan-sambutan dari petinggi-petingginya. Jadi ada dari Menteri Pemuda jadi di Rusia itu ada kayak region-region. Region-region tuh jadi misalnya kalau di kita mah ibaratnya provinsi. Cuman kalau di sana tuh emang region gitu. Jadi punya bendera sendiri. Namanya Tatarstan. Kalau Kazan tuh namanya Tatarstan. Jadi kayak jadi ada regionnya. Jadi ada menterinya sendiri juga, Menteri Pemuda dan Olahraga di Tatarstan. Dia datang. Terus ada juga ketua Movement of the First yang organisasi di bawah pemerintah Rusia tadi yang di bagian Tatarstannya. Jadi ya lebih ke kayak apa? Terus ada penampilan juga, ada penampilan ya pada umumnya lah kalau opening seremonial kayak gimana. Dan mereka, penampilan dari mereka? Ya, penampilan dari orang-orang tuan rumah? Ya, dari tuan rumah. Nah, ketika kegiatan berlangsung, isinya apa aja? Diskusi kah? Atau sharing? Atau apa? Dan apa istilahnya? Apa yang manfaat dari diskusi itu apa? Jadi acara ini dibagi ke 4 topik. Memang lebih general. 4 topik itu pertama ada tourism. Jadi bagaimana adab-adab atau behavior, sikap-sikap seorang turis ketika lagi jalan-jalan gitu, ketika lagi hiking atau apa, itu ada adabnya dan mereka sangat menghargai, sangat mengedepankan behavior dalam turis. Kemudian ada juga art and culture. Di situ kita sharing-sharing budaya. Aku sendiri kemarin sharing tentang apa namanya? Materinya. Ya, aku sharing tentang rumah gadang yang Padang Minangkabau. Jadi di situ semua orang dari negara-negaranya pada ngepresentasiin bagaimana gitu keunikan dan budaya-budaya yang ada di negaranya masing-masing. Terus ada media. Nah, di media ini kita belajar tentang, kalau aku sendiri, jadi ada beberapa topik. Aku sendiri ngambil social media marketing. Jadi kita belajar gimana caranya marketing. Ya. Jadi kita belajar gimana caranya narik market dari postingan-postingan yang kita bikin. Jadi kita diajarin ada nama istilahnya archetype. Jadi itu kayak identitas brand lah. Misalnya McD itu kayak gini. Jadi narik secara psikologinya. Terus yang terakhir yang paling aku tunggu-tunggu sama teman-teman juga pada tunggu-tunggu, karena memang sebenarnya topik utamanya itu diplomasi. Karena di diplomasi itu didatengin sama tadi Direktur Jenderal ISESCO. ISESCO tuh ini UNESCO-nya UNESCO-nya OIC, UNESCO-nya apa ya? Organisasi Islam. Organisasi itu ya. Jadi ngebahas scientific, terus apalagi ngebahas scientific, culture, terus humanity tentang kemanusiaan. Alhamdulillah juga aku dapat kesempatan buat berdialog sama dia waktu dikasih kesempatan buat nanya gitu. Aku sendiri nanya tentang, jadi aku ngelihat gitu AI development atau STEM gitu, Science, Technology, Engineering, Matematik, teknologi itu berkembangnya kan pesat banget ya zaman sekarang apalagi, dan itu marketnya ke semua orang, istilahnya mah semua orang pasti kena gitu. Nah, aku ngelihat sendiri kondisinya tuh di kita ya, masih banyak orang yang was-was, masih banyak orang yang takut kegantiin, sementara kita sendiri yang kadang malah menganggap itu sebagai
dewa gitu. Jadi kita sendiri yang make terus-terusan, kita yang nggak sadar kalau misalnya kita malah manfaatin itu terlalu over, tapi kita juga yang takut kalau bakal ke-replace. Aku sendiri ngerasa gitu, dan aku sendiri juga pernah ngerasa kayak gitu. Jadi aku nanya gimana, jadi memang sebenarnya kalau di luar itu AI development, terus teknologi-teknologi kayak tadi yang di Innopolis dipamerin itu justru jadi motivasi buat orang-orang yang ngelihatnya buat ngeinovasi, buat apa nih yang kurang nih, atau gimana misalnya robot ini bisa lebih lama jalannya, bisa lebih bagus sensornya kayak gitu. Jadi orang-orang lebih ke berpikirnya. Jadi mereka tuh secara ngelihat perkembangan teknologi itu bukan takut tapi malah jadi motivasi. Tertantang Ya, untuk jadi tertantang. membuat yang berbeda gitu ya. Ya, betul. Ketika Al ngobrol atau dialog sama teman-teman di sana atau sama para tutornya lah atau apalah istilahnya ya, pertanyaan apa yang diajukan kepada tim Indonesia menanyakan tentang Indonesia itu apa sih? Ada nggak? Kalau kemarin sih, Atau jangan-jangan mereka ada yang belum tahu juga Indonesia di mana? nah kebanyakan memang dari mereka tuh tahu Indonesia Bali, taunya Bali gitu. Oh iya, Orang Rusia itu kan banyak banget Dia pikir yang ke tuh Bali itu negara loh. Ya, mereka pikir Bali itu Iya. negara. Mereka tuh belum tahu Indonesia sepenuhnya. Jadi memang di situ sempat ada sesi di mana kita memamerkan hal-hal yang ada di Indonesia. Mulai jadi kayak ada stage gitu. Kita sendiri ada. Ada tayangan-tayangan peta Indonesia gitu? Nah, jadi bukan visual sih. Jadi kayak ini jadi kayak bazar. Oh. Jadi orang-orang keliling tar. Nah, Oh gitu, ya, kayak stand-stand gitu. betul, ya, kayak stand-stand Iya, gitu. kayak pameran. Ya, kayak pameran. Kita sendiri di situ ada brosur-brosur yang Bali, terus Lombok ya tentang wisata alam, terus makanan-makanan kayak kita kemarin bawa bakpia, terus sukro. Oh. Jadi kita emang fokus ke ngepamerin ngepamerin apa yang ada di Indonesia. Nah, pas bagian mereka ngeliat Bali, kayak yang Bali ternyata di Indonesia Oh, gitu. ternyata di Indonesia Iya. gitu ya. Nah, akhirnya Iya. mereka senang sama budaya kita. Iya. Terus menurut Al, negara mana yang kulturnya itu ya selain Malaysia ya tentunya di Rusia itu yang kira-kira yang menjadi salah satu tim ya tamu-tamunya itu negara mana yang kira-kira kok ini kayak bedanya jauh banget ya sama Indonesia gitu? Apa rata-rata begitu? Jadi kalau aku sendiri ngeliat bukan cuma kultur ya, bukan cuma budaya doang, tapi bagaimana cara mereka dibangun gitu. Mungkin lingkungannya. Mereka tuh tipe orang-orang Rusia gitu, orang-orang yang jauh-jauh lah Eropa itu. Mereka tuh gesit banget. Jadi mereka tuh sangat menghargai waktu. Pertama itu yang saya tangkap. Walaupun setingkat pelajar. Iya, betul. Ya. tuh. Terus mereka tuh selalu dalam segala hal ya, itu tuh pasti maksimal. Jadi nggak pernah ada yang namanya Fokus total. Betul. Mereka nggak ada yang namanya ogah-ogahan. Jadi bahkan nih Kak, aku sendiri jujur aja nih personally yang aku lihat ya, di jalanan tuh nggak ada yang namanya homeless. Bukan berarti ya beneran. Jadi emang semua orang tuh usaha biar dia bisa hidup. Bahkan sekedar mungkin kalau di Indonesia sekedar dalam tanda kutip sapam gitu ya. Di mereka tuh bahkan sapamnya tuh bener-bener nggak ada yang namanya ogah-ogahan, tapi bener-bener mereka juga intelek gitu. Istilahnya berkelas gitu ya? Betul ya. Iya, walaupun dalam artian ya profesi Iya. keamanan luar biasa hebat juga Iya, gitu. Tapi makanya. terkadang di kita Iya, mendapatkan sebelah mata, tapi kalau Iya. di sana memang luar Ya, biasa. mereka dihargai banget. Jadi mereka memang saling menghargai, nggak ada yang namanya pandang rendah profesi. Nah, kalau Al ngobrol sama teman-teman yang menjadi duta juga, di sana itu ketika dia belajar, fokusnya itu ke satu mata pelajaran atau seperti kita, semua dikasih. Nah, ini yang seru nih. Jadi sistem pendidikan di mereka itu memang beda-beda ya. Yang saya lihat sistem pendidikan di mereka itu memang udah kerucut dari awal gitu. Kalau di kita sendiri kan ibaratnya pas SMA baru dijurusin. Kalau di mereka tuh jadi misalnya mereka udah bisa ngebangun portofolio dari kelas 10 atau bahkan dari kelas 9. Dari kelas 10 atau dari kelas 9. Jadi segala halnya lingkungan sekolahnya tuh udah dibangun. Misalnya anak ini mau ke IT deh. Dari kelas 9 dia udah dijurusin ke IT. Terus pas dia masuk OSIS, itu tuh OSISnya juga accelerate atau ngadain event itu yang emang terkait dengan IT. Jadi portofolionya
kemana-mana gitu. Jadi portofolio di situ aja. Makanya secara akhirnya ujungnya pas mereka daftar university itu gampang banget dapat university di top. Oh, Jadi udah dijurusin dari awal, udah dikerucutin. Tapi kalau dikerucutin dari awal, mata pelajaran yang kalau kita kan ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada geografi, tapi mereka paham itu juga. Ya, mereka tetap belajar. Jadi kalau di Rusia sendiri ya, kan banyak ya yang aku dengar tuh yang Rusia. Yang orang-orang Rusia tuh mereka benar belajar semuanya waktu dari kelas 1 sampai kelas itu benar semuanya dipelajarin dan itu mereka capek banget. Nah, pas udah sampai ke puncak ke penjurusan itu mereka akhirnya lebih nyantai dan lebih seru aja gitu karena mereka udah fokus sudah ke karir. sudah mulai mengarah gitu ya. Betul. Iya. Apa tanggapan mereka ketika Al menceritakan, oh kalau di Indonesia ya semua pelajaran harus dikuasai gitu bahkan sampai kelas SMA gitu sekalipun. Apa tanggapannya? Jadi sebenarnya kalau menguasai semua pelajaran orang-orang di sana juga sebenarnya menguasai ya sampai ujung gitu sampai kelas 12 tuh mereka juga menguasai. Cuman beda di pengerucutannya lebih fokus, benar-benar lebih kerucut gitu. Jadi pengalaman mereka, portofolio mereka dibangun. Misalnya jadi kalau di kita kan penjurusannya IPA IPS nih Kak. Kalau yang dilihat ya dari pandangan aku ngebandingin sama yang kemarin itu tuh masih terlalu umum. Jadi kalau di sana mah bahkan hukum aja udah jadi pelajaran SMA. Oh, iya. Hukum, IT dan fisik tuh disatuin. Jadi udah kerucut banget gitu istilahnya mah. Iya. Dan di sana itu rata-rata usianya sama kan dengan Al, berarti di level SMA ya, betul. Ya pasti umurnya segini gitu. Tetapi mereka jauh lebih fokus terhadap apa minat dari awal gitu ya. Betul. Kalau bicara dengan anak muda yang baru saja wawasannya terbuka karena sudah berkunjung ke sebuah negara yang kita sendiri mimpi kali ya kalau ke Rusia gitu ya. Tapi insya Allah mimpi itu akan menjadi kenyataan kita semua. Yang penting fokus, termasuk Al ini yang memang memiliki kesempatan untuk ke Rusia mewakili para pelajar Indonesia di bawah negara-negara yang di bawah naungan OKI itu ya, organisasi konferensi Islam ya, negara-negara itu. Kalau dari Asia Tenggara sendiri hanya Indonesia, Malaysia, Brunei Nggak ada. Oh, Brunei nggak ada. Cuman Indonesia, Malaysia dari Asia. Indonesia, Malaysia. Nah, tetangga dulu nih, sama tetangga dulu. Ketika ketemu dengan teman-teman Al yang dari Malaysia, apakah fokus pembelajarannya sama dengan ketika dengan orang-orang Rusia dan lainnya, atau Malaysia itu sama sih dengan kita Al, itu pembelajarannya, sistemnya? Kalau yang sempat aku dengar sih ya, aku juga sempat ngobrol sedikit tapi kalau sama orang Malaysia, itu tuh mereka secara umum sih sebenarnya memang sama ya, kita juga sama. Cuman beda di pas penjurusannya kita tuh terlalu lama. Oh, terlalu lama. Harus terlalu umum. Terlalu umum. Jadi benar-benar harus segala faktor yang, jadi kita ke sekolah tuh benar-benar ditemuin sama itu lagi. Betul. Jadi portofolio kita nanti udah jelas. Jadi bahkan kan istilahnya mah sekarang kalau mau ngukur kualitas pendidikan, dia mampu masuk sini apa enggak gitu. Misalnya top dunia gitu, udah bukan level negara lagi, tapi udah top dunia. Itu yang jadi tolak ukur bagus apa enggaknya pendidikan. Nah, salah satunya adalah portofolio. Aku sendiri ngerasa kenapa aku sadar akan hal ini tuh karena aku sendiri si portofolio yang aku punya itu kurang mengerucut kepada yang aku pengen nanti. Jadi aku sendiri kan personally aku sendiri kan mau ke engineering atau mau ke ya tentang IT software engineering lah. Cuman kebanyakan portofolio aku OSIS-nya itu aku sekretaris bahasa atau kayak gimana gitu. Kalau di sana mereka udah misalnya udah pernah intern, udah punya internship. Aku ngobrol sama teman aku yang Uzbekistan, dia emang anak IT juga. Dia tuh udah pernah internship. Jadi sekarang pun dia lagi ada di kayak klub atau eskul di OSIS-nya. Yang itu tuh emang bahkan bisa dapat uang karena mereka kayak buka jasa gitu. Jadi emang portofolionya udah enak gitu. Dan itu tuh dibimbing bukan karena inisiatif mereka, tapi karena emang udah di sistemnya gitu. Udah ada sistemnya seperti itu gitu ya. Iya. Terus kalau untuk negara-negara Arab ada nggak? Negara-negara Arab? Negara-negara Arab ada nggak? Ada Algeria. Kan Algeria, sama Iran. Iran gitu. Betul. Ya. Itu juga ngobrol juga, sama juga. Ngobrol.
Aku juga sempat beberapa kali karena emang aku bisa dikit lah bahasa Arab. Aku ngobrol sempat pakai bahasa Arab juga. Nah, itu dia. Ya asik gitu. Akhirnya koneksi kita kebangun karena sama-sama bisa bahasa Arab. Iya, iya. Terus ketika Al dan teman-teman Indonesia berinteraksi dengan mereka, responnya apa? Apakah mereka ternyata wah, ternyata Indonesia itu luar biasa, karena kan mereka selama ini tidak tahu kan ada negara Indonesia kan. Itu yang saya nggak ngerti, kenapa sih kok negara-negara belahan mana gitu kok terkadang ya ada yang nggak tahu Indonesia loh. Kenapa ya itu? Al tanya nggak? Kok kamu nggak tahu Indonesia? Kok taunya Bali gitu? Kalau yang aku lihat sendiri ya, mereka tuh setelah kemarin acara, itu tuh mereka kenal Indonesia dengan culture, dengan adat yang kental dan agama yang bagus. Aku sih ngelihat memang. Dan mereka googling langsung gitu ya? Betul. Jadi yang mau Indonesia pun, gitu. Jadi kan yang mau mere pun pas sesi kita tampil, yang emang semua orang tampil, itu mereka seneng banget tuh. Pada suka gitu sama musiknya, iya, sama musiknya, sama gerakannya, pada sedemen. Nah, terus pas di acara-acara hari-hari berikutnya, pas lagi santai, si operatornya tuh sering banget nyetel lagu Momere. Jadinya semua orang juga pada seneng gitu. Jadi emang mereka tuh seneng banget sama Momere. Terus karena beat lagunya sebetulnya ya. Dari beat lagunya emang enak gitu, asik. Enak buat si gerakannya juga seru. Jadi orang-orang buat joget. Iya, benar. Jadi kalau dari pas banget tuh Al milih lagu itu berarti ya? Iya, makanya kalau dari ini yang tadi aku bilang, kita tuh bagus di agamanya, kental banget kan emang kita agamanya. Bahkan ada survei tuh aku pernah lihat yang Indonesia tuh negara dengan agama paling dengan penganut agama paling banyak lah. Iya, agama Islam terbesar. Betul. Gitu ya. Memang kalau membandingkan ya dengan negara-negara di sana, memang mereka tadi kemarin itu kebanyakan memang Islam. Cuman istilahnya mah pengajaran fikihnya atau ibadahnya atau ke akidahnya itu memang tidak sebagus dan tidak seluas yang ada di Indonesia, tidak sedalam yang ada di Indonesia. Aku bukan bilang mereka Islamnya nggak bagus, cuman Islamnya mah kalau di Indonesia itu Islam KTP ya. Cuman kalau di sana tuh emang orang Islamnya begitu. Kebanyakan kayak gitu. Bahkan kemarin yang orang Rusia itu beruntung jadi orang Indonesia. Islam kita bagus. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin juga paling bukan paling Islam, istilahnya mah paling menunjukkan keislamannya itu orang Rusia tuh yang ceweknya ya, itu cuman kayak pakai kerudung yang cuman kepala aja, jadi leher terkelihatan. Tapi itu dia juga paling baik. Itu udah syar'i banget. Iya, udah paling syar'i gitu. Nah, aku lihat sih gitu ya. Kalau di Rusia. Jadi budaya ketika azan berkumandang buru-buru ke masjid itu di sana agak. Bahkan aku nggak dengar azan sih, walaupun itu azan. Lah kan ada masjid. Iya, ada banyak, cuman si azannya tuh entah kenapa nggak kedengeran. Jadi aku emang jauh sih si Innopolis University ini dari kota Kazan. Iya, jauh. Cuman paling nggak harusnya kedengeran sih. Tapi kan di kampus itu ada tempat sholat kan? Nah iya, cuman istilahnya mah Kak? Kazan itu kan emang populasinya paling besar, cuman populasi muslimnya, cuman memang mereka tetap aja menganutnya kepada pemerintahan utamanya. Kalau aku lihat sih kayak gitu ya. Rusia ya, itu, betul. Ya ini sahabat Al-Azhar, kita berbicara tentang pengalaman Al ya ketika berada di Rusia, bukan berarti kita menjudge atau menilai sesuatu yang memang itu baik atau tidak baik, tetapi kan versi kita bahwa ternyata perbedaan negara otomatis akan berpengaruh terhadap budaya, termasuk budaya dalam artian ya keagamaan gitu ya kan. Al sendiri di sana kan kalau kita kan kalau udah azan udah dulu, ayo kita masjid. Kalau di sana memang ya gimana mau begitu ya, azan aja nggak terdengar ya gitu. Mungkin kecuali kalau dekat masjid kali ada. Ya mungkin sih ya. Tapi Al dalam waktu momen-momen selama itu berapa hari di sana? 10 hari. 10 hari itu pernah nggak ketika sebelum azan sudah di masjid? Atau saking padatnya acara? Jadi memang kita sebenarnya ya Kak, di Innopolis University-nya itu nggak ada masjid, adanya musola. Jadi kita memang sholat tuh benar-benar harus ngejar-ngejar waktu sendiri. Kadang aku sendiri harus izin ke tim leader aku kalau ngumpul kan biasanya sholat tuh azan pas banget ngumpul. Aku tuh suka inisiatif izin buat buat sholat dulu sama teman-teman yang Indonesia juga. Jadi sholatnya kita di kamar karena ngejar-ngejar nggak bisa banget kalau misalnya mau ngejar-ngejar waktu sebelum azan tuh susah.
Nah, emang apa segimana padatnya sih acara atau kegiatan di sana selama 10 hari? Sebenarnya nggak sepadat itu ya. Cuman karena kebetulan aja pas sholat tuh kebanyakan kan kita emang azannya tuh azan maghrib ya. Azan maghrib tuh jam 7:30. Di sana. Iya, terus azan isyanya jam 8:30. Jadi emang bener-bener pas lagi acara gitu. Sebenarnya ada rest hour. Jadi emang ada waktu buat istirahat. Nah, di situ kebetulan ya belum azan, bahkan rest hour beres baru azan asar. Oh, Jadi, ya itu tadi betul. bahwa ternyata budaya-budaya acara pun mereka tidak menyesuaikan dengan Iya. waktu sholat. Iya. Kalau di Indonesia kan kita isoma, istirahat, sholat, makan. Otomatis kegiatan itu di off dong, di jadwalnya. Kalau Iya. di sana ternyata terkadang rest aja jauh dari waktu sholat. Betul. Emangnya kalau di Rusia itu waktu siangnya itu panjangnya berapa lama? Kalau di kita kan jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau di sana siangnya itu berapa lama? Siangnya sih aku nggak ngerasa lama-lama banget ya. Cuman Subuhnya jam gelapnya, berapa? Si gelapnya itu yang lama, Kak. Oh, gelapnya lama. Gelapnya bukan maksudnya kegelapnya. Jadi Oh, gelapnya cepet banget. Nah, gelapnya cepet banget. Cuman jadi apa ya? Oh. Pas di sunsetnya itu. Oh, walaupun di sana itu jam 6 sore hitungannya sudah malam, tetapi masih Iya. ada matahari, masih Betul, siang. betul, iya. Padahal tuh hitungannya udah malam gitu Udah ya. malam. Sebenarnya mah mereka juga tahunya itu udah malam. Subuhnya jam berapa? Karena summer kali ya. Jadi kalau subuh jam 2. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Iya. Subuhnya jam 2 pagi. Maghribnya 7:30. Iya, makanya kalau puasa katanya kalau puasa pas summer, temen aku yang Islam, kalau puasa pas summer, wah, udah susah banget gitu. Oh, iya. Sampai. Nah, walaupun kondisinya seperti itu, tetapi kan cukup anak-anak di sana tuh produktif ya. Ya. Nah, kita kan bicara tentang produktif, tentang kita harus fokus. Sebetulnya di sana itu, ya berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman yang di Rusia sendiri, fasilitas pendukungnya mereka itu sendiri gimana? Kalau menurut aku karena mereka tuh Misalnya apakah laptop Oh. atau difasilitasi oleh pemerintah diberikan satu-satu, makanya mereka jauh lebih fokus, nggak mikirin apa gitu, udah orang udah dikasih enggak sih, fasilitas. kalau aku lihat ya secara fasilitas mah mereka sama-sama aja ya. Sama ya? Cuman sistemnya Oh, iya. produktif tuh karena pertama mereka ini ya, negaranya kan mereka memang nggak menjunjung tinggi kapitalis. Mereka menghindar. Makanya kebanyakan kemarin aplikasi diblok. Kayak apa ya? Kayak Instagram tuh harus pakai VPN kemarin. Terus Canva juga, TikTok. Jadi mereka memang pengen punya sendiri. Akhirnya orang-orangnya berkarya. Yang aku lihat sih gitu ya. Oh, kayaknya agak menolak produk-produk Betul, luar negara itu iya. ya. Ya kita Kayak- tahu lah IG dari siapa Ya, gitu kan, gitu. Facebook dari mana gitu ya. Bahkan mereka nggak pakai WA, makanya Telegram. Yang emang CEO Telegram itu orang Rusia. Oh gitu. Jadi kebanyakan aplikasi yang mereka pakai itu emang aplikasi-aplikasi Rusia. Oh. Makanya mereka iya, dipaksa, iya. bukan dipaksa sih. Jadi akhirnya mereka mikir buat bikin sendiri gitu. Mereka tuh tahu di luar ada kayak gitu. Media sosial di sana selain Instagram atau Facebook atau Twitter atau apa Itu istilahnya? yang Vika, Kak. Tahu nggak? Vika. Aku juga nggak tahu sih itu buat apa. Cuman itu punya mereka sendiri. Terus Telegram juga sebenarnya punya mereka. Jadi Iya, emang iya. Akhirnya mereka mikirnya, oh, gua aja lah yang bikin gitu. Karena memang ada aturan-aturan ya, Iya, ketika sebuah aplikasi masuk ke sana yang dari negara luar, nih halo harus pakai ini loh, passwordnya harus ketat loh. Makanya akhirnya orang-orangnya, anak-anaknya jauh lebih kreatif untuk Iya. menciptakan sesuatu gitu ya. Kreatifnya Kira-kira menurut Al, Indonesia bisa nggak sih kayak gitu? Harusnya gimana bisa ya? Harusnya sih bisa. Harusnya bisa, Iya. karena kan tergantung sistem tadi ya, tergantung sistem. Oke, untuk anak-anak yang sebaya, yang satu usia lah, itu kan umur SMA gitu Iya. ya. Dari sisi pergaulan, apakah di sana juga ada Al mendengar mereka cerita ada bullying atau ada kayak semacam komunitas-komunitas belajar atau apa gitu di antara teman-teman di sana? Kalau dari sosialnya sih ya, maksudnya Sosial mereka, iya. Sosial mereka dalam sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, mau itu sekolah, kerja. Kalau aku lihat sih kayaknya sebenarnya sama-sama aja. Itu kan emang gimana, depends on orang-orang itu sendiri. Gimana mereka berperilaku atau bahkan gimana mereka memutuskan untuk melakukan suatu hal gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya sama-sama aja. Cuman yang bikin mereka beda itu
mereka lebih yang bagusnya gitu ya. Mereka tuh lebih apa ya? Mereka tuh peduli, terus mereka tuh apa ya? Future oriented istilahnya. Jadi mereka tuh nggak kebanyakan ngurusin orang. Tapi sebetulnya peduli, Iya. tapi nggak kepo gitu ya, nggak kepo, nggak pengen terus- tahu urusan orang. betul, Tapi sebetulnya betul. kalau ada orang yang kena musibah, kenapa dia care juga Iya, gitu ya? hal-hal yang receh tuh di situ nggak ada gitu. Hal-hal yang receh, aduh ini ngegibah gini mereka tuh Iya, sebenarnya iya, nggak iya, ada. iya. Jadi apa ya? Mereka tuh fokus sama diri mereka sendiri lah. Akhir-akhir ujung-ujungnya di situ orang yang emang dipandang sebagai leader tuh memang orang yang paling pintar, orang yang paling kreatif, bukan yang ecek-ecek gitu. Nah, tadi kan nggak ada gibah, nggak kepo. Berarti kan orang-orang di sekitar orang-orang di sana itu lebih cenderung ke apa? Introvert apa bukan? Apa Sebenarnya nggak bercanda gitu atau gimana? Tetap bercanda juga. sebenarnya mereka bukan introvert, cuman mereka tuh udah istilahnya udahlah gitu, fokus sama diri sendiri gitu. Tapi nggak introvert, mereka tuh bisa juga jadi orang yang Ada aktif. diskusi gitu ya. Iya. Oke. Terus tema yang menarik di sana ketika Al diskusi yang menyangkut menyangkut sebuah culture atau budaya Indonesia, apa yang menarik di sana ketika didiskusikan dengan mereka? Budaya Indonesia. Apa temanya apa? Selain rumah gadang tadi, mereka nanya apa lagi? Oh, kalau mereka tuh tertarik sama Maumere tadi. Yang Maumere tuh bener-bener orang-orang tuh kayak bener-bener masa kayak bukan sombong sih Kak, cuman emang bener-bener dari semua negara yang tampil yang paling Unik, iya paling menarik perhatian, paling unik, applause banyak. Iya, yang paling mereka senengin tuh yang Indonesia. Oh. Bahkan dia belum tahu aja tari saman ya. iya, makanya mereka kalau misalnya tahu lebih Iya. tentang budaya Indonesia mungkin kayak wah keren banget gitu. Karena Iya, mereka iya. kan istilahnya mah udah masuk ke era modern gitu. Jadi udah bukan ninggalin culture sih, cuman lebih fokus ke pengembangan ke depan. Oh iya. Kalau kita kan antara teknologi, kemajuan sistem pendidikan dengan budaya kan seiring sejalan. Iya. Berarti kalau di sana memang mereka fokus terhadap satu titik, tetapi budayanya agak sedikit terlupakan atau ditinggalkan gitu ya? Enggak juga. Enggak terlupakan sih. Kemarin juga kan mungkin ditujuinnya ada event itu biar enggak terlupakan. Jadi orang-orangnya tetap untuk memaintain. betul. Iya. Iya, betul. Nih nanti kita kedatangan ini loh, berarti kita harus Iya. ini lagi nih budaya-budaya kita gitu ya. Budayanya bagus gitu. Cuman mereka enggak enggak kental-kental banget gitu. Cuman bagus penampilan-penampilannya. Kemarin ada Sabantuy, banyak lah penampilan-penampilan yang dari Hasono tuh. Mereka juga istilahnya budayanya bagus, cuman mereka fokus ke depan gitu. Iya. Rusia itu kan ya kita tahu lah negara besar yang luar biasa. Di sana kan ada beberapa negara-negara yang menjadi negara-negara Islam yang tadi Al menyampaikan tetap aja menjadi acuannya adalah ke pemerintahan pusatnya gitu ya. Kalau di sana, kalau dari sisi makanan, di kita kan cukup ketat nih, ten sekali terhadap halal haram. Di sana? Kalau kemarin Karena ini anak-anak Islam loh, Iya. teman Islam seluruh dunia loh. hampir sebenarnya nggak semua Islam Kak, ada yang emang nggak Islam, ada negara Oh, gitu? ya dari Rusianya tuh banyak yang nggak Islam. Oh. Ya, cuman emang negara-negara OIC tuh banyak yang di invite yang OKI, karena emang tamunya kebanyakan dari OKI juga. Jadi emang tapi udah dipastiin karena ngundang Islam banyak. Jadi sebenarnya iya, mah mereka udah. ya halal. Cuman kemarin tuh ada kayak bukan kesalahan sih. Ada kayak blunder lah. Jadi ada makanan kayak snack gitu. Itu memang sebenarnya bukan kesalahan panitianya, cuman emang kita aja yang nemu gitu. Si snacknya tuh dari daerah Banteng kalau nggak salah. Cuman alhamdulillah kita dikasih tahu sama teman kita yang Rusia. Jadi sebelum kita makan akhirnya itu kayaknya itu nggak halal deh. Dibantuin sama teman yang Rusia. Iya. Mereka ya itu dan mereka care juga ya. Kita care juga. Iya, Kita juga iya. jadi orang-orang Islam tuh banyak yang nanya-nanya dulu pas kan ngambilnya prasmanan ya. Jadi nanya-nanya dulu ini apa dibantuin sama si orang Rusia ini. Jadi baik. Mereka tuh paham juga kalau misalnya kita makannya cuma bisa yang halal doang. Nah, ada beberapa pelajar yang memang non Muslim. Menurut Al, ya ketika mereka non Muslim otomatis ya, dia di luar Islam dong. Ya. Gimana tingkat
keimanan mereka kalau diukur dari kalau dari bergaul misalnya dari ngobrolnya, dari tiba-tiba oh maaf saya harus ya doa dulu atau gimana? Kalau aku lihat sih kemarin tuh kita udah general lah, maksudnya udah nggak ngebahas agama, udah nggak ngadu-ngadu agama lah. Karena di sana istilahnya mah, karena orang-orang juga tahu ya di situ ada banyak banget. Jadi nggak cuma Islam doang, nggak cuma agama itu doang. Mereka tuh udah ke basic manner. Jadi doa ya doa, cuman bukan berarti dia jadi kayak apa ya? Wah agama gue paling benar nih, iya gitu. Jadi kita udah di awal sudah aku juga kayak gitu tadi ngasih kesimpulan kayak gitu tuh karena ngelihat aja gitu. Jadi bukan karena ngebandingin. Bahkan, iya karena ngelihat aja. Iya. Aku juga. Nah, kenapa aku sadar? Jadi awalnya tuh karena kan sempat ada hari Jumat tuh. Hari Jumat tuh memang kan kita harus Jumatan. Nah itu tuh nggak diagendain sama si panitianya. Oh ya, lupa mungkin. Betul. Jadi akhirnya tim-tim Indonesia tuh inisiatif sendiri minta ke ketua panitianya lewat Kak Astrid. Kak Astrid tuh koordinator aku. Lewat koordinator minta tolong diagendain bisa apa enggak sholat Jumat. Bisa. Cuman akhirnya nggak semuanya yang banyak. Nah katanya kalaupun emang mau sholat Jumat, kebetulan si ketua panitianya kayaknya Islam, jadi tahu kalau Jumatan tuh ada ininya, ada imamnya, ada khutbah. Nah katanya kalau misalnya mau itu coba biar cepet imam khotib sama itunya dari apa namanya, dari orang Indonesia yang ngusulin. Jadi ntar yang lain tinggal ikut aja. Nggak kaget gitu tiba-tiba lah kok gitu. Iya akhirnya alhamdulillah juga kemarin akhirnya kita dapat kesempatan juga buat apa namanya istilahnya mah ngeliatin gitu gimana di kita. Cuma kita tetap ngadaptasi sama referensi yang mereka pakai. Kan kalau di kita mah Jumatan minimal 40 ya. Puluhan gitu, minimal puluhan. Kalau di sana tuh sempat searching minimal 3. Jadinya kemarin juga iya, jadi kita belasan tetap lanjut sholat Jumat. Kalau 3 tuh khotbah 1, imam 1, muadzin 1 udah bisa ya? Iya mungkin. Atau jamaahnya berarti kan 6? Iya. Oh. Ya harus sih gitu ya. Oh iya. Iya. Kebetulan kan aku ini juga aku kebetulan kebagian jadi yang khutbah. Oh. Nah, luar biasa. Nah khutbahnya tuh keren. Duduk. Khutbahnya tuh duduk Kak. Oh. Aku juga nggak tahu sih itu sebenarnya ngacu ke referensi mana, cuman ya aku hargain aja. Ya. Luar biasa Al, ini pengalaman yang menarik untuk di-share ke teman-teman juga dan ternyata ya Pak Eman sendiri akhirnya terbuka gitu, tahu bahwa kita tuh taunya Rusia gitu kan, tapi ternyata begitu Al menjadi duta Indonesia di sana bisa menceritakan bagaimana apa istilahnya bukan membandingkan dalam artian negatif, ternyata kita lebih ingin ingin membuka wawasan kita bahwa ternyata di luar sana itu budayanya seperti ini, kita seperti ini dan perlu ada yang namanya adaptasi yang memang biar kita menjadi jauh lebih baik, termasuk adaptasi gimana sih caranya kalau di sana biar lebih fokus walaupun sistem kita belum mengarah sana, tapi dari sisi pribadi kita pengen fokus nih seperti teman-teman di sana gitu. Itu kan manfaat positif salah satunya. Nah, sebelum closing nih Al, apa manfaat yang paling luar biasa didapat oleh Al selain ya bisa ke Rusia, selain banyak teman, apa secara intinya itu apa? Selain dari pelajaran-pelajaran tadi yang aku lihat gitu, yang paling banget mah networking, karena aku tahu gitu aku nggak terlalu bukan gak didukung, lingkungan aku kurang mendukung, akhirnya aku mikir kalau aku punya networking yang bagus ntar insya Allah jadi aku temenan banyak sama anak-anak Uzbekistan yang emang mereka pendidikannya bagus sih, mereka pendidikannya bagus. Aku sih networking sama mereka karena mikir siapa tahu nanti bisa jadi partner kerja atau apa gitu ya. Jadi relasi. Iya, relasi. Sampai sekarang masih komunikasi sama mereka melalui Telegram. Melalui Telegram. Iya. Ya, sahabat Al-Azhar ini luar biasa ya. Dan ini betul menginspirasi buat kita semua. Terakhir, Al itu kan berangkat ke Rusia memang pasti karena Allah dan karena ridho orang tua, juga ridho dari guru-guru ya. Tetapi tetap yang namanya sebuah identitas itu kita tidak bisa lepas. Al juga kan berangkat karena memang direkomendasikan undangan dari pemerintah Indonesia langsung ke Al-Azhar itu sendiri. Nah, Al sini merasa bahwa keuntungan ketika saat ini Al menjadi murid
di SMA Islam Al-Azhar 24 Al-Azhar ya, khususnya SMA Islam Al-Azhar 24 boarding, yang pada akhirnya qadarullah bisa mengantarkan Al menjadi duta atau utusan pelajar-pelajar Islam di negara-negara Islam, duta Indonesia ke Rusia. Itu aja karena salah satu keuntungan atau apa ya, keuntungan dari selama aku jadi siswa Al-Azhar, apalagi boarding gitu. Aku ngelihat si boarding ini tuh bisa dimanfaatin buat kita aktif. Karena kasarnya mah kalau non boarding gitu ya, sekolah reguler, aku tuh ngerasa bener-bener beda banget gitu. Aku kan boarding dari SMP ya. Aku ngerasa kalau di rumah sama di boarding tuh beda banget. Karena kalau di rumah mungkin ada gadget, terus ada orang tua, akhirnya jadi males-malesan. Aku tuh mikir kalau misalnya aku juga sebenarnya awalnya udah capek gitu mau boarding lagi. Cuman ya udahlah gitu. Ujung-ujungnya pas di boarding tuh ya entah kenapa karena lingkungan sih ya. Aku lihat karena lingkungan. Kalau di boarding kan emang ini harus disiplin, ini disiplin, betul. Jadi ya aku mikirnya kalau aku ke boarding bisa lebih baik lah hidupku. Nah, alhamdulillah sih, apalagi Al-Azhar ya, yang aku lihat networkingnya udah luas banget gitu. Kesempatan ini pun karena networking Al-Azhar yang luas tentu kan. Aku mungkin nggak akan dapat kesempatan ini kalau misalnya aku nggak sekolah di Al-Azhar. Terus ada mulai dari apa ya, pengalaman-pengalaman yang aku dapat sama relasi sih intinya tuh. Kalau di Al-Azhar tuh aku lihat karena Al-Azhar tuh udah nama Al-Azhar aja disebut ya. Iya, udah luas gitu ya. Iya. Jadi istilahnya mah relasi itu jadi lebih mudah. Oh, ini yang orang Al-Azhar gitu. Orang-orang juga kenalnya jadi lebih gampang. Oke, Al, kalau Pak Eman boleh menyimpulkan, Al tadi bicara tentang Rusia, bahwa anak-anak Rusia atau ketika semua tamu-tamu atau teman-teman Al yang di Rusia itu, mereka lebih fokus di awal, lebih mengerucut gitu ya. Nah, kalau Pak Eman mungkin bisa narik kesimpulan, ya bisa jadi boarding juga menjadi salah satu indikator atau poin yang lebih mengerucut gitu ya. Karena kan justru lebih fokus ya. Nah, mudah-mudahan juga nanti sistem pendidikan di Indonesia itu, walaupun kita dituntut untuk ya bisa semuanya, tetapi setidaknya mulai dari dinilah kita mulai fokus kemana. Misalnya Al lebih cenderung ke IT, ya udah mulai sekarang diarahkan ke IT gitu ya. Teman-teman yang bermusik mulai diarahkan ke musik. Ya, mudah-mudahan itu ya. Al, terima kasih ya. Sukses telah hadir di podcast Al-Azhar. Mudah-mudahan Al tidak berhenti di sini, membuat prestasi yang luar biasa, dan berkunjung nggak cuma ke Rusia, ke negara-negara mana, membawa nama besar Al-Azhar, nama besar Islam, nama besar Indonesia, dan nanti mudah-mudahan Al juga bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Terima kasih banyak ya Al, sukses. Sukses ya. Keren. Baik sahabat Al-Azhar, ini tadi obrolan kita dengan Al ya, biasa disebutnya, kalau saya nama panjangnya saya harus baca dulu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya. Terlalu panjang, tapi nggak apa-apa, itu kan doa ya. Terima kasih Al, mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan momen yang berbeda. Sahabat Al-Azhar, itu tadi bincang-bincang kita dengan Al-Ayyubi, salah satu murid dari Sekolah Islam Al-Azhar dari SMA Islam Al-Azhar 24 boarding yang menjadi duta Indonesia di salah satu konferensi tingkat dunia untuk tingkat belajar di Rusia. Sukses untuk Al. Terima kasih sahabat Al-Azhar. Kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.